Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Ya puji Tuhan bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua malam hari ini. Oke, thank you banyak teman-teman yang sudah berdatangan hadir. Tentunya malam hari ini kita akan membahas satu tema yang baru yang minggu lalu sudah sempat aku mention ya. Kita tema baru yaitu teknologi. Jadi satu bulan ini kita akan mendiskusikan tentang teknologi nih teman-teman. Jadi pantengin terus dan ikutin terus ya. Karena di setiap minggunya kita akan ngebahas topik-topik yang baru seputar teknologi, dan seperti yang teman-teman lihat malam hari ini, kita akan mendiskusikan teknologi and me. Nah, sebelum kita lebih lanjut nih, aku mau jelaskan sedikit nih tentang Sabdayut, teman-teman, kepada teman-teman yang mungkin baru pertama kali join ya. Apa sih Sabdayut itu? Jadi Sabdayut adalah acara live Instagram, ngobrol bareng, diskusi bareng, membahas topik-topik yang tentunya relate dengan anak muda, yang mungkin jarang dibahas juga oleh kalangan anak muda. Tujuannya itu mendorong visi kami, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu visi dari Sabdayut sendiri. Makanya kami mengangkat topik-topik yang mungkin jarang dibahas, tapi juga tetap ringan untuk anak-anak muda. Itu sekilas tentang Sabdayut, teman-teman. Dan kalau teman-teman sudah kenal Sabdayut, kita mau kenalan juga dengan guest kita malam hari ini. Oke ya, dari Mas Sisko, terus Meila, Ibu Julia, nanti aku juga akan memperkenalkan diri. Silakan Mas Sisko. Oke, selamat malam semuanya. Suaranya kedengeran ya? Ya, dengar. Aman-aman. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Desisko Stefanus Kok, tapi bisa dipanggil Sisko. Dan saat ini aku melayani di salah satu gereja di Blitar. Dan puji Tuhan juga, aku juga melayani sebagai seorang guru agama di salah satu SD. Jadi agen ganda ya, untuk melayani Tuhan dan juga untuk melayani sesama. Mungkin itu aja. Mantap. Mantap. Ya, Silakan Meila. saya Meila Selina Haditi. Ya, biasa dipanggil Meila, bisa juga Mei. Kesibukan saya saat ini, saya sedang kuliah S2 di salah satu sekolah tinggi teologi yang ada di Malang. Itu kesibukan saya saat ini. Ya. Bu Yulia, silakan. Oke, aku Yulia. Aku melayani di Sabda. Aku asli orang Solo. Dan apa lagi? Sudah kayaknya. Ya, itu perkenalan singkatnya teman-teman, dan aku Ray Aladin Pani, biasa dipanggil Ray, domisili sekarang Kediri. Biasanya Solo, sekarang Kediri domisilinya. Oke, aku pelayanan di Sabda juga di gereja di Kediri ya, teman-teman. Oke, aku sebagai host malam hari ini, dan langsung aja karena topik kita cukup seru dan relate bagi kita mau ngobrol-ngobrol langsung ya, tapi sebelumnya tentunya kita bawa dalam doa dulu waktu kita. Kak Meila boleh berdoa, silahkan. Ya, baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Allah yang terus memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur pada malam hari ini juga Tuhan ada waktu bagi kami untuk berdiskusi tentang iman kami, bahkan bagaimana di dalamnya juga ada dalam aktivitas kami hari lepas hari kami menggunakan teknologi sebagai alat untuk mempermudah hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan diskusi kami ini ke dalam tangan-Mu, biarlah kami semakin diperlengkapi, bahkan teman-teman juga yang mengikutinya secara langsung di dalam live IG ini bisa terberkati juga melalui pembicaraan ini, sehingga kami semakin mengenal Engkau dengan benar, bahkan juga kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, bahkan terlebih khusus menggunakan teknologi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami menyerahkan diskusi kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you. Ya, ini sebelum kita lebih jauh ada sedikit komentar nih, Kak Sisko dan Ray agak-agak mirip katanya, kata Bu Evi Broto nih. Fun fact, kami sama-sama Rote dan Jawa, jadi campurannya kayaknya mirip. Oke, kita langsung masuk ke obrolan kita ya, untuk mengawali diskusi kita malam hari ini ya teman-teman. Aku yakin teman-teman semua, bukan hanya kami berempat ya, teman-teman di rumah juga pasti mengikuti perkembangan teknologi yang ada, mulai dari HP atau gadget-gadget lainnya,
maupun teknologi-teknologi di dalamnya. Ada yang benar-benar fokus tentang AI, ada yang alat-alatnya, mesin-mesinnya, atau hal-hal yang dibalik itu. Pokoknya seputar teknologi deh. Pasti teman-teman ngikuti gitu. Kalaupun tidak mengikuti, teman-teman pakai media sosial, banyak tuh berita-berita tentang update-update teknologi yang ada. Nah, bagi teman-teman sendiri nih, apa sih arti teknologi dalam hidup kalian nih, teman-teman? Dan sejauh apa teknologi berpengaruh dalam hidup teman-teman? Silakan. Ya, saya ya, Kak. Ya, kalau menurut aku sih ya, teknologi itu adalah alat bantu. Ya, jadi alat bantu yang mempermudah aku untuk entah itu beraktivitas, mendapatkan informasi, atau berkomunikasi dalam hal transportasi. Dan kalau ditanya seberapa jauh teknologi mempengaruhi hidup aku, ya jauh banget gitu jawabannya. Nah, dalam arti itu karena teknologi itu sangat melekat dalam kehidupan saya gitu. Mulai dari hal-hal yang sederhana, ya contohnya ada AC, kipas angin mungkin ya, mesin cuci, rice cooker, laptop, alat transportasi juga motor, dan ya yang paling sering digunakan ya adalah HP. Itu sih menurut aku teknologi menurut aku dan sejauh mana teknologi itu mempengaruhi hidup aku. Aku ya, menurut aku teknologi itu bisa menjadi kawan yang sangat baik sekali karena membantu semua tugas-tugasku. Tapi pada saat yang sama kadang bisa menjadi lawan gitu karena teknologi bisa menciptakan ketergantungan dan itu sangat mengganggu sekali. Terkhusus ketika teknologinya sedang gitu ya. Atau misalnya kita biasanya bikin nasi pakai rice cooker, tapi ketika rice cookernya ngadat gitu, wah jadi kelabaan gitu ya, nggak bisa bikin nasi karena udah nggak praktis lagi kalau harus ngaruh dulu dan lain-lain. Nah, itu bikin mengganggu. Selain itu juga teknologi bikin gangguan. Kalau itu HP ya, mengganggu pekerjaan, mengganggu konsentrasi. Ya, teknologi bisa baik, bisa tidak baik. Karena teknologi itu memberi pengaruh dalam hidup kita gitu ya. Aku Kak ya. Nah, kalau menurutku teknologi itu udah kayak candu di dalam hidup kita. Hidupku sih, hidupku. Kenapa? Karena hampir 24 jam hidup kita sekarang itu nggak bisa terpisah dari yang namanya teknologi ya. Terus 24 jam nih ya. Nah, kayak tadi yang dibilang Mela tuh AC, kipas angin. Nah, walaupun aku hidup di Blitar, di kaki gunung, tapi kalau malam tidur nggak pakai kipas, wah nggak bisa. Itu salah satu dari teknologi ya. Nah, selain itu juga kalau pagi biasanya nih harus ngajar jam 7, sebelum jam 7 udah di sekolah. Kalau nggak ada HP mungkin aku udah sering telat. Kenapa? Karena nggak ada alarm. Kecuali alarm yang biasa di rumah ya, mama, sorry. Nah itu sih. Nah, jadi kalau teknologi yang saat ini mungkin kalau khususnya HP itu kayak udah wah nggak bisa jauh-jauh sih. Ini sedikit aja ya. Kalau dulu manusia itu butuh 3 sandang, pangan, papan, ya kan? Sekarang ada lagi sandang, pangan, papan, cas-casan, dan paketan. Sekarang bukan cuma 3, tapi 5. Itu sih dari aku, Kak. Jadi candu yang kita nikmati candunya. Nah, tambah lagi power bank kalau nggak ada power bank. nah. Wah, langsung dibalas nih sama mamanya. Jadi mama itu alarm. Tapi anyway, teman-teman, memang sedekat itu kita dengan teknologi. Ibaratnya bisa dikatakan tuh teknologi segala-galanya, hampir bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau mungkin punya pasangan, kamulah segala-galanya gitu, perlu dicek, yakin kamu atau teknologi. Apalagi kalau kita pakai HP gitu ya, pasti hampir segala-galanya, karena di dalamnya kita melakukan banyak hal tuh. Jadi sedekat itu, aku pribadi bahkan gitu ya, dengan teknologi. Bahkan kita live ini kan pakai teknologi nih. Ya. Iya, teknologi yang kita pakai kan.
Apalagi kalau kalau HP-nya ketinggalan gitu, Wak. Kalau dompet ketinggalan, no problem. Kalau istri ketinggalan atau suami ketinggalan, no problem. Tapi HP ketinggalan, rela balik. Walaupun udah di ujung kota, tetap rela balik untuk ambil HP ya. Wow, sudah menjadi apa namanya, bagian yang paling utama dalam hidup kita. Itu perlu hati-hati kali ya. Ya. Oke, sebentar. Aku boleh nanggupin sebentar ya yang Kak Susanti Niken ini. Jadi mama itu alarm. Ya, itu alarm teknologi yang sudah sedikit ketinggalan atau sudah kuno yang digantikan oleh teknologi yang baru. Mungkin karena dulu waktu sedikit cerita nih, pas aku SD kayaknya aku belum kenal yang namanya HP ya. Dan itu ya itu alarm alaminya mama yang suka membangunkan pagi-pagi itu mama. Mungkin itu bisa menjawab dikit ya. Ya, Oke. Ya. memang menarik. Ini ada apa namanya tanggapan ya dari Kak Yosua Hendrik. Kalau Kak Yosua Hendrik, saya main game Kak. Ya, itulah kita bisa gunakan untuk apapun ya, termasuk game. Aku juga main game kok, tapi game yang ringan. Karena bagiku butuh juga untuk entertain, untuk sekedar melepas hiburan sedikit ya, tipis-tipis lah untuk ya sejenak beristirahat. Ini ada tanggapan dari Ibu Edi Broto. Teknologi bisa bikin rugi karena saya pernah ketipu. Wah, ya. Waduh. Betul sih. Ya. Ketipu banyak, ketipu hoax. Dipikirin serius ternyata cuma hoax. Ya. Ya, ini ada dari Ulin ya. Betul Kak, 24 jam kita butuh, tadi Sisko bilang ya, tapi mesti ada mawas diri, jangan sampai tanpa teknologi kita jangan lingkung atau tidak bisa melakukan linglung ya, atau tidak bisa melakukan apapun. Kita butuh teknologi tapi harus siap tanpa fasilitas teknologi. Makanya ada gerakan-gerakan puasa gadget sehari atau berapa jam ya, detox HP gitu ya. Aku pikir penting juga supaya kita sadar bahwa hidup kita itu lebih daripada sekedar screen gitu ya. Ada kehidupan nyata yang harus kita hadapi. Ya. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Ini pertanyaan ini dari Kak Yosua. Kak, gimana pendapatnya tentang MetaChurch yang dimana ini merupakan perkembangan teknologi? Wah. MetaChurch. Mungkin aku mau jawab sedikit. Aku belum pernah mengikuti, melihat gitu ya secara langsung gitu MetaChurch, tapi aku juga cari-cari gitu referensi, maksudnya ketika isu itu ada ya aku cari tahu MetaChurch. Intinya kan ya ibaratnya kita bergereja secara digital, kayak main game apa ya itu namanya ya gitulah, meta pakai teknologi seperti itu ya. Bagaimanapun teman-teman bisa lihat juga nih rekaman Sabda Resources, kami pernah ngebahas gereja online cukupkah gitu ya. Di situ kami tekankan bahwa bagaimanapun persekutuan jasmani fisik itu tetap harus ditekankan gitu, tetap ada kehadiran ya. Kita nggak memungkiri teknologi kemajuan itu ada gitu, sehingga kita memungkinkan kita untuk beribadah secara online maupun secara MetaChurch tadi ya, tapi persekutuan lebih erat sih gitu ya. Oke. Kayaknya semakin lama bahasan kita semakin menarik. Oke. Ya, ini sedikit baca komen lagi. Setuju dengan Kak Steve. Kita saat ini sudah dibikin candu sama teknologi dan juga kita harus belajar bisa menguasai. Nah, walaupun kita tadi sudah kecanduan, tapi kecanduannya itu harus positif dan kita juga masih harus bisa mengontrol kecanduan kita. Jangan sampai teknologi itu nanti yang malah mengontrol diri kita, tapi tetap kita yang harus mengontrolnya. Oke, setuju ya teman-teman ya? Oke. Nah, dari tadi kan kita ngomongin tentang teknologi nih, definisi, pengertian, terus apa sih teknologi menurutmu kan gitu kan ya. Nah, aku jadi penasaran nih Kak, teman-teman. Kalau di dalam Alkitab
apakah ada teknologinya? Kan kalau secara tulisan dalam Alkitab nggak ada nih ditulis teknologi. Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah ada teknologi di Alkitab, dan kalau ada, seperti apa kira-kira ya? Ya, aku ya teman-teman. Aku mau beri kesempatan 5 detik dulu untuk teman-teman di rumah jawab nih. Ada nggak kata teknologi dalam Alkitab? Ayo silakan teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, aku mengawali diskusi kita ya, yaitu untuk ya kalau kita cari kata teknologi seperti Mas Sisko sempat bilang tadi, nggak ada sebetulnya. Kita mau buka sampai cover belakang juga nggak ada gitu. Bahkan peta, kamus, itu nggak ada kata teknologi. Tapi prinsip-prinsip di dalamnya dan contoh-contoh perkembangan teknologi atau peradaban teknologi, ya pasti ada gitu. Kenapa aku bilang ada? Karena sejak awal pun Allah sudah menunjukkan teknologi gitu, dalam tanda petik ya, teknologi fashion ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menutupinya dengan daun-daun, tapi digantikan dengan teknologi baju yang lebih baik, yang lebih awet, yaitu dari kulit binatang. Itu Allah sendiri yang membuatnya. Gitu. Itu salah satu bentuk teknologi. Jadi secara prinsip maupun secara contoh-contoh secara tidak langsung ya pasti ada gitu. Alkitab telah menggambarkan perkembangan dari teknologi itu sendiri. Itu sih dariku. Ya Kak, kalau dari saya ya, mungkin kecenderungan generasi anak-anak muda sekarang, kalau nggak ada tertulis secara langsung gitu, secara eksplisit maka nggak usah lah, nggak usah percaya, atau nggak lah, kita nggak ngomong tentang itu gitu. Nah, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alkitab, tidak ada kata teknologi, tapi pada prinsipnya ada kok Alkitab bicara tentang teknologi. Kalau secara spesifik saya mau kasih contoh aja tentang salah satunya itu kereta gitu ya. Nah, kalau kereta dulu itu ada kereta disebutkan dalam Alkitab, ada berbagai kereta, ada cuma kereta, kata kereta perang, ataupun juga kereta dan kuda, ada juga kereta besi. Jadi itu mungkin ada perubahan dari zaman ke zaman gitu tentang kereta. Nah, kalau kita melihat kisahnya gitu, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka sudah dalam perjalanan sampai akhirnya awalnya Firaun itu berpikir, oh ya udah, saya izinkan kalian untuk pergi gitu. Tetapi dia beberapa waktu kemudian dia berubah pikiran nih, dan dia berusaha untuk oke, kita harus menyusul bangsa Israel dan membawa mereka kembali untuk menjadi budak gitu. Dan ketika mereka mau menyusul bangsa Israel, mereka gunakan apa? Mereka gunakan kereta. Supaya apa? Supaya lebih cepat. Nah, jika kita kembali ke prinsip atau pengertian teknologi tadi untuk mempermudah gitu, untuk mempermudah kehidupan manusia, aktivitas kita, maka saya pikir itu sama gitu, pengertian teknologi dan juga dalam hal ini kereta gitu. Jadi saya pikir walaupun tidak ada kata teknologi secara eksplisit, tapi pada prinsipnya teknologi itu berkembang kok dari Alkitab. Ya, ini ada tanggapan dari Susanti Niken gitu ya. Ada teknologi itu seperti Bahtera Nuh. Kalau dilihat satu persatu ya sebenarnya contoh tentang hasil teknologi yang disebutkan dalam Alkitab tuh banyak banget, sangat-sangat banyak. Selain Bahtera Nuh, kemarin kita lagi diskusi di IG Live Alkitab bicara tentang teknologi yang secara spesifik berbicara tentang Bahtera Nuh, itu luar biasa karena pada zaman itu kan belum ada teknologi perkapalan ya. Tapi Nuh sudah diminta oleh Tuhan membuat kapal. Coba bayangin, paling dia tukang kayu paling gitu ya. Tapi untuk membuat kapal pun mungkin cuma kapal getek gitu ya. Tapi kalau membuat kapal yang sampai 3 tingkat itu kan kayak kapal pesiar sudah ya, gede banget gitu ya. Bahkan puluhan ratusan meter gitu ya. Jadi aku pikir itu merupakan satu hal yang impossible gitu untuk manusia membuat pada zamannya Nuh. Tapi kok Nuh bisa bikin? Tuhan memberikan perintah yang sangat detail gitu untuk Nuh bisa membuat bahtera. Panjangnya harus sekian, harus dibuat berpetak-petak, harus nanti ada pelekatnya dan lain-lain. Itu kan
itu teknologi Tuhan yang kasih gitu. Lu nggak mungkin kepikir untuk membuat kapal yang segitu gede gitu ya. Tapi Tuhan yang kasih. Jadi memang tidak ada teknologi, tapi teknologi sangat jelas sekali Tuhan ikut campur di dalamnya, dan aku yakin Tuhan sendiri juga yang memberikan pengetahuan kepada manusia untuk membuat hasil teknologi. Nah, itu dia Bu Uli, sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Uli nih. Bu Uli tanya, kalau Nuh buat bahtera itu kira-kira pakai teknologi enggak ya? Ya teknologi yang ada saat itu, yang relate saat itu tentunya. Ya. Jadi teknologi itu tidak serta-merta berbicara tentang kecanggihan atau mesin-mesin yang otomatis gitu. Yang manual pun bisa kita sebut sebagai teknologi gitu ya. Jadi memang ya seperti itulah, itu sedikit nebelin dari Ibu Uli. Oke, kalau aku nambahin sedikit ya. Kalau yang dari aku lihat, mungkin kalau sekarang kita mau nyatet firman Tuhan, kita mau membagikan tentang firman Tuhan itu gampang ya. Tinggal ketik di HP, terus kirim. Kalau zaman dulu belum ada teknologi HP, tapi sudah ada teknologi kalau nggak salah namanya papirus. Jadi perkataan atau hikmat yang dikasih sama Roh Kudus kepada hamba-hamba Tuhan, mereka tulis ke, biasanya kalau nggak kulit pohon atau kulit hewan. Nah, itu kan juga udah teknologi nih ya, kan memudahkan kita. Dan itu salah satu cara memudahkan mengingat, karena kalau cuma ingat-ingat terus kan nanti suatu saat jadi lupa. Jadi hikmat yang dari Tuhan itu ditulis. Nah, itu juga salah satu teknologi yang ada di Alkitab sih kalau menurut aku. Ya, ini ada tambahan lagi dari Ibu Uli. Contoh yaitu Paulus membuat tenda. Ya, membuat tenda itu juga teknologi. Itu teknologi Betul. perumahan pada waktu itu mungkin ya. Tapi sampai sekarang masih dipakai. Ya, banyak banget. Teman-teman kalau punya contoh teknologi di Alkitab, wow, bejibun. Kemungkinan kita nggak akan selesai malam hari ini ya. Betul, karena banyak sekali dan contohnya Alkitab itu sudah menggambarkan dari yang teknologi sederhana dengan terus berkembangnya gitu, terus ada gitu cerita-cerita tentang teknologi itu sendiri, dan ini menegaskan bahwa teknologi itu tetap dalam intervensi Allah meskipun manusia yang buat gitu ya. Kalau Ibu Li bilang kan, iya ya betul juga, Nuh hebat. Nah, yang hebat sebetulnya Allah, Bu. Karena Allah yang intervensi, Allah yang menunjukkan. Bagaimanapun teknologi itu ya dari Tuhan gitu, karena Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang menunjukkan. Kalau di era Nuh tuh Tuhan yang detail sekali mendekte, tingginya segini, lebarnya segini, kayunya ini, dan beberapa teknologi lainnya, contohnya di mesbah gitu, itu juga detail tuh ukuran-ukurannya ya. Teknologi dari Tuhan sih menurut aku. Ya, ini ada tanggapan dari Rachel Slay. Tapi ada barang-barang yang disebut teknologi, maksudnya barang ini kasih contoh lagi, 2 loh batu. Tadi kan Sisko ngomongin perkamen ya, sebelum teknologi perkamen itu, teknologi perkamen waktu itu sudah sangat modern, tapi sebelum itu loh batu. Orang menulis di atas batu itu sudah sudah menjadi satu teknologi, tapi teknologi yang sangat kuno ya saat itu. Ya. Betul. Ya, ada lagi nih. Wah, hari ini banyak banget nih, Re. Respons teman-teman. Iya, puji Tuhan. Komentarnya banyak nih, banyak pendapat dan diskusi nih di dalam komentar kita. Kayak Kak Tian nih, yes, setuju banget dengan Ibu Yulia. Gitu, betul ya, teknologi. Dan ini Bu Evi juga memberi penegasan, teknologi di Alkitab Tuhan berikan untuk menyatakan kuasa Tuhan, menyebarkan firman-Nya, dan untuk bersekutu. Betul sekali, karena memang ya segala sesuatu kan kita kembalikan untuk Dia gitu, termasuk apalagi cerita-cerita dalam Alkitab ya, semua berpusat pada karya Allah dan tujuan Allah. Gimana menurut Mela deh, Mela? Kayaknya Mela kurang suara nih. Ya, sudah diwakilkan ya sama semuanya gitu. Ya, tadi kita sudah lihat ya penjelasan-penjelasan dari teman-teman yang lain tentang tentang 2 loh batu, tentang bahtera Nuh dan lain-lain. Dan satu intinya yaitu semua dari Tuhan gitu. Kalau kita lihat semua dari jalan ceritanya, dari penjelasan masing-masing, itu ada satu
hal yang sama, yaitu semua dari Tuhan. Tuhan yang menginspirasikan kepada manusia. Nah, kalau seharusnya ya, kalau Tuhan yang berikan ide itu kepada manusia, maka seharusnya itu adalah hal yang baik gitu, untuk kebaikan manusia. Nah, saya mau tanya nih untuk Ibu Yulia, untuk Kak Rey, untuk Mas Sisko juga gitu. Menurut kalian gitu, apakah kalian sudah memakai teknologi yang sudah disebutkan dari awal-awal tadi tentang handphone dan lain-lain, itu apakah sudah dengan benar, dengan tujuan yang benar gitu? Gimana nih? Kakak boleh sharing nih? Ya, aku dulu ya. Ya, boleh. Teknologi itu, kalau aku boleh mulai ya, teknologi itu tidak netral. Ya, karena teknologi itu bisa memberi pengaruh kepada kita. Nggak mungkin kan kita pakai teknologi dan itu nggak mempengaruhi apa-apa ke aku. Nggak mungkin, pasti ada pengaruhnya. Entah pengaruh jelek atau pengaruh baik, pasti ada pengaruhnya. Nggak mungkin cuma diem aja dan nggak ngapa-ngapain. Pasti ada. Itu satu. Terus yang kedua, juga teknologi itu dipengaruhi oleh yang membuat. Orang yang membuat teknologi itu kan punya motivasi gitu ya, punya tujuan kenapa dia membuat itu. Dan ketika itu dibuat, apakah itu akan sesuai dengan tujuan dari penciptanya? Kemungkinan besar iya gitu ya, nggak selalu tapi bisa. Atau bahkan dibelokkan dari keinginan dari penciptanya. Tapi yang jelas, misalnya teknologi pesto, apa namanya, senjata, itu tujuannya untuk apa? Enggak, apakah untuk mainan? Enggak kan? Itu punya tujuan yang khusus, yaitu untuk membunuh gitu ya. Jadi teknologi itu nggak mungkin netral karena ada orang yang membuatnya, terutama orang yang sudah jatuh dalam dosa, yang membuat. Nah, yang membuat ini kan bukan orang netral, dia kan orang yang sudah jatuh dalam dosa. Dan kemungkinan ya, bisa orang Kristen, bisa bukan orang Kristen, maksudnya kalau berdosa dan dia bertobat, mungkin dia jadi orang Kristen. Jadi bahkan ini Facebook lah, media sosial, itu kan teknologi ya. Teknologi media sosial itu netral enggak. Tujuan dari media sosial itu apa? Untuk membuat kita hook, untuk membuat kita tuh enggak lepas dari situ. Semakin kita lama di media sosial, entah Facebook, entah TikTok, entah apa, itu keinginan dari penggunanya adalah saudara terus menerus di situ. Karena semakin lama saudara di media sosial, semakin banyak uang yang mereka terima. Memang makanya dibuatnya apa namanya, endless. Kan nggak mungkin saudara scroll itu sampai habis, sampai kapanpun, sampai malam, sampai jam 12 malam, sampai larut. Itu scrollnya nggak akan habis karena tujuannya memang untuk menghook saudara untuk di situ dan kecanduan. Nah, tujuan media sosial ada untuk kecanduan. Jadi ketika kita orang Kristen menerima teknologi seperti itu harus ditebus. Artinya apa? Itu dibuat oleh orang yang tidak netral karena sudah jatuh dalam dosa, dan sekarang kalau orang Kristen mau memakainya, dia harus memakai itu dengan kesadaran bahwa kita harus menebus teknologi itu untuk tidak sesuai dengan yang mencipta, tidak sesuai dengan tujuannya, itu untuk hal-hal yang baik. Nah, karena itu apa namanya? Ini kok jadi khotbah. Pertanyaan Mila, apakah kita sudah memakai teknologi dengan benar? Maka kalau saya boleh bersaran gitu ya, tebus dulu teknologi itu supaya kita bisa memakainya untuk tujuan yang benar. Kalau tidak, kita akan ikut sesuai dengan kemauan dari penciptanya. Itu maksudku. Oke, sebentar. Karena aku nggak bisa lihat Mela, jadi nanti kalau Mela mau nanggapi mungkin Mas Rey bisa kasih tahu Mas Rey ya. Soalnya aku nggak bisa lihat Mela. Oke, aku nanggapi dari Ibu Yulia dulu ya, Ibu ya. Bentar ya. Kalau aku kayaknya sedikit kurang setuju sih sama statementnya Ibu kalau teknologi itu tidak netral. Kalau aku lihat dari sudut pandangku ya, ini teknologi itu sebenarnya netral. Karena kenapa netral? Karena manusia itu dikasih akal budi sama Tuhan untuk menentukan yang baik dan yang tidak. Nah, yang membuat teknologi itu jadi hal yang negatif atau hal yang positif itu sebenarnya manusianya sendiri. Kalau menurut aku nih. Jadi kalau satu statement itu aja sih yang kayaknya aku kurang setuju, karena
menurutku teknologi itu masih netral gitu sih. Gimana nih kalau teman-teman yang lain nih? Mela, mau angkat tangan tadi? Oh iya, Silakan. ya kalau saya ya, saya menanggapi gitu karena wah ada satu kubu yang wah tidak netral dan satunya lagi netral gitu. Ya kalau saya ya melihat teknologi itu tidak akan berdampak apa-apa tanpa kita ada tindakan gitu. Apakah HP bisa jalan dengan sendirinya? Apakah media sosial bisa jalan dengan sendirinya? Tentu tidak. Harus ada kita yang bertindak. Apakah yang lain gitu kayak laptop bisa nyala sendiri? Tentu tidak. Dia nggak bakalan bisa buat apa-apa kalau tidak ada tindakan dari kita manusia gitu. Dan kemudian kalau kita apakah motor bisa jalan sendiri? Ya mungkin motor yang canggih atau mobil yang canggih yang udah nggak perlu driver, tapi itu perlu juga tindakan manusia. Rice cooker, mesin cuci, tetap harus ada tindakan manusia. Gitu. Jadi menurut aku teknologi itu nggak bisa buat apa-apa tanpa tindakan dari kita. Tindakan dari manusia itu sendiri. Jadi tergantung dari manusia itu gitu. Apakah dia menggunakannya untuk hal baik atau hal yang buruk? Itu ada di tangan kita gitu. Itu sih Kak. Ya, aku sedikit ya, teman-teman. Eh, aku mau di posisi tengah aja nih. Mungkin aku aja yang netral nih. Ya, kalau dari POV Ibu Yulia bahwa teknologi tidak netral karena yang menciptakan adalah manusia berdosa, ya aku sepakat. Ya, gitu ya. Jadi karena yang menciptakan adalah manusia yang berdosa, artinya kecenderungan teknologinya akan dibuat untuk hal-hal yang berdosa. Ya setidaknya mungkin nggak berdosa secara langsung ya, tapi ketika kita tidak memanfaatkan waktu kita dengan baik, screen time kita overload untuk hanya entertain aja, bukan pekerjaan, bukan sesuatu yang menumbuhkan kita gitu ya, ya itu artinya kita berdosa atau kita melupakan hal-hal lain. Kalau Alkitab bilang kan, kalau kamu tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, itu kan berdosa. Nah, termasuk ketika kita menggunakan teknologi. Ya, jadi kalau titik berangkatnya manusia yang menciptakan, ya teknologi juga bisa sangat tidak netral gitu, karena yang menciptakan manusia. Tapi ketika dibicara netral, yang mengendalikan itu atau yang memakai siapa ya, itu bisa juga gitu. Karena kayak Mela tadi mempertegas, kita kan yang gunakan, jadi ya arahnya dalam tanda petik kita yang menentukan, kita bisa kendalikan. Nah, yang juga tak kalah pentingnya, kita sudah ditebus atau enggak. Jangan-jangan kita masih ragu dengan ketebusan kita gitu, sehingga kita malah dipimpin oleh teknologi itu, atau kita persempit deh HP itu gitu. HP itu yang memimpin kita, bukan kita yang mengendalikan HP itu. Itu sih aku. Ya, menarik ya karena semua ciptaan manusia pada dasarnya itu sudah tercemar oleh dosa karena kondisi manusia sendiri sudah jatuh dalam dosa. Dan di dalam pemakaian kita terhadap teknologi, maka kita harus melihat itu sebagai satu cara Tuhan menyatakan dirinya. Kayak setuju sih aku dengan Ibu Evi Broto, teknologi itu diciptakan sebenarnya untuk menyatakan kuasa Tuhan gitu. Tetapi manusia pada dasarnya tidak ingin itu terjadi gitu ya. Apalagi kalau itu orang yang bukan Kristen, yang belum orang Kristen bisa, orang Kristen yang belum mengalami penebusan yang dari Tuhan gitu ya. Kristen yang hanya KTP, Kristen yang tanpa pertobatan, itu mungkin dia merasa Kristen, tetapi pada dasarnya dia bukan seorang Kristen. Tetapi ketika seorang Kristen memakai teknologi, maka dia harus sadar bahwa apa yang dia pakai itu harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya teknologi, kita pun manusia, kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita punya kesadaran bahwa kita sudah tidak lagi punya hak untuk menentukan hidup kita, karena hidup kita sekarang sudah dibeli oleh Tuhan. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal oleh Tuhan, sehingga kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau itu sudah tercapai, maka apapun yang kita lakukan,
lakukan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi sama dengan teknologi. Sekarang teknologi bisa aku pakai walaupun itu dibuat oleh orang yang bukan Kristen. Bahkan kebanyakan teknologi dibuat bukan oleh orang Kristen. Tetapi ketika itu ada di tanganku, maka aku yang sudah ditebus oleh Kristus, maka aku juga harus menebus apa yang aku pakai ini supaya aku pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berapa banyak teknologi yang sekarang ini sebenarnya diciptakan baik-baik, bahkan oleh orang yang baik, tetapi akhirnya digunakan oleh orang yang tidak baik. Contohnya kayak Albert Einstein gitu ya. Itu kan dia menciptakan atom. Atom kan tujuan dia untuk hal yang baik gitu ya, untuk meledakkan gunung yang susah ditembus oleh manusia gitu. Tetapi sekarang akhirnya atom justru dipakai untuk menghancurkan hidup manusia. Jadi apapun juga dari teknologi itu harus ditebus. Artinya apa? Teknologi itu nggak netral. Kalau nggak ditebus, dia akan melakukan sesuatu yang salah gitu. Kalau itu ditebus, maka dia baru bisa menjadikan sesuatu yang berkenan bagi nama Tuhan. Ya. Gimana Mas Sisko? Ini ada banyak komentar nih dari teman-teman. Ya. Suara aku kedengaran? Halo? Kedengaran. Oke. Ya, oke. Nah, ini ada komentar dari rekan-rekan, ada yang mengatakan kalau Bu Susanti pencerahan baru gitu ya. Aku ingat satu gitu di kampusku dulu kalau pas masuk mahasiswa teologi gitu ya. Biasanya tuh semua alat-alat dari kampung gitu ya, banyak teman-temanku bawa entah selimut, entah biasanya sih tanpa bermaksud menyinggung tapi ulos gitu ya. Ulos itu biasanya ada diisi sesuatu gitu ya. Bagiku secara konsep mirip sih, maksudnya barang itu harus disucikan, dikuduskan, ditebus gitu ya, supaya benar-benar tidak berdampak negatifnya gitu ya. Bagiku itu sih pandanganku. Gimana menurut teman-teman? Saya, Kak. Ya, Boleh. kalau dari Ibu Susan juga ya, Susanti ini menebus teknologi dari tujuan awal diciptakan oleh orang yang punya tujuan yang tidak alkitabiah. Mungkin karena Ibu Yulia yang mengutarakan lebih awal gitu ya tentang menebus teknologi, mungkin bisakah Ibu untuk menjelaskan apa sih maksud Ibu kata menebus ya? Karena yang kita tahu menebus itu menebus dosa gitu ya. Tapi ini manusia harus menebus teknologi. Nah, bolehkah minta tolong Ibu untuk bisa lebih menjelaskan lagi gitu apa maksud Ibu ketika mengeluarkan statement menebus teknologi gitu, biar yang nonton juga bisa lebih, oh ternyata ini gitu maksudnya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, kan di dalam Alkitab tuh sebenarnya ada satu prinsip umum yang sangat gampang ya, yang dilihat. Satu, Tuhan Yesus Allah menciptakan, ya, penciptaan. Di dalam penciptaan, manusia kemudian jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengambil inisiatif untuk menebus manusia. Sehingga manusia ditebus supaya mereka boleh dikembalikan kepada posisi yang seterusnya atau direstorasi gitu ya. Jadi penciptaan, kejatuhan, kemudian restorasi, kemudian yang terakhir adalah pemuliaan atau kemudian nanti kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Jadi di dalam itu seluruh konsep di dalam Alkitab ya. Ternyata di dalam Alkitab juga mengatakan yang ditebus itu bukan cuma manusia. Tebus itu semua yang diciptakan oleh Tuhan itu akan ditebus karena di dalam Wahyu Allah berkata langit dan nanti Tuhan akan memberikan langit baru dan bumi baru. Yang ada di situ kan di dalam bumi itu kan bukan cuma manusia saja, tetapi semua ciptaan Tuhan yang lain, baik yang hidup atau yang mati. Tuhan tuh enggak cuman Allah tuh tidak hanya menciptakan yang hidup loh, yang mati juga Tuhan ciptakan. Contohnya batu, contohnya udara, contohnya yang lain. Maksudnya Tuhan bukan hanya menciptakan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang hidup punya nyawa gitu ya. Tetapi juga mineral, kemudian alam semesta, itu Tuhan juga yang menciptakan. Ketika Tuhan berkata, langit baru dan bumi baru nanti akan Tuhan berikan kepada manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan, artinya seluruh alam semesta ini nanti akan ditebus oleh Tuhan untuk menjadi bumi yang baru dan langit yang baru.
Nah, itu bukan terjadi nanti saja, bahkan sekarang. Kita pun sekarang manusia ditebus kapan? Saat ini juga ketika kita bertobat dan kita menerima Yesus Kristus, hidup kita ditebus. Bukan nanti ketika Tuhan datang yang kedua baru ditebus. Sekarang pun aku sudah ditebus dan hidupku sekarang tidak lagi menjadi hidupku yang lama, tetapi menjadi manusia baru yang Tuhan inginkan. Sama juga, semua yang ada di dalam tanganku, itu aku bisa tebus untuk kemuliaan nama Tuhan. Uangku itu apakah uang cuman benda mati, tetapi ketika aku tebus artinya aku ingin persembahkan ini bagi Tuhan. Aku tebus dari uang, kan jahat ya. Bahkan Alkitab pun berkata segala akar kejahatan itu dari uang. Tapi Tuhan bisa memakai uang itu untuk kemuliaan nama Dia, untuk memberikan persembahan bagi orang miskin, bagi pembangunan gereja, bagi pelayanan misi, dan lain-lain. Jadi kalau barang yang mati ini bisa aku tebus, artinya aku akan ambil dan aku akan kembalikan itu bagi kemuliaan nama Tuhan, maka aku melihat itu sebagai satu penebus seperti hidupku. Hidupku yang lama aku buang, tetapi bukan berarti aku mati, tetapi aku sekarang hidup menjadi hidup yang baru karena Kristus sudah hidup di dalam aku. Kalau aku sudah hidup dalam Kristus, maka semua barangku aku ingin persembahkan kembali bagi Tuhan. Waktuku, uangku, hartaku, semua anakku, semua yang aku punya, aku persembahkan kepada Tuhan karena sekarang itu semua adalah milik Tuhan yang harus aku kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Termasuk barang-barangku, harta bendaku, semua aku kembalikan bagi nama Tuhan, supaya itu bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Sorry, panjang lebar. Kira-kira Bu, memang harus panjang kalau yang begitu-begitu, Bu, biar jelas. Ya, jadi kalau bisa saya ambil gitu, mungkin kata menebus ini sama kayak kita menyerahkan itu kepada Tuhan gitu, supaya bisa dipakai untuk kemuliaannya gitu. Iya, benar Bu ya? Ya. Ya, baik, terima kasih Bu. Ini ngomong tentang itu ya, tentang teknologi apa saja, karena kita bicara tentang tadi HP terutama gitu ya. Aku sendiri pakai HP lumayan banyak, laptop, HP itu hampir setiap hari itu berjam-jam aku pakai karena aku melayani di Sabda, dan di Sabda juga kita membuat banyak sekali alat-alat yang berupa digital untuk pekerjaan Tuhan. Jadi aku ingin bertanya sih ke teman-teman, apakah kita juga sudah memakai gadget kita, device kita, alat-alat yang Tuhan berikan pada kita untuk pertumbuhan imanku gitu ya. Karena aku sendiri pengalaman yang ada di Sabda itu bisa ditebus, dan teknologi itu bisa ditebus dipakai untuk bagi kemuliaan nama Tuhan, termasuk apa yang sekarang aku miliki, aku pakai untuk menjadi pertumbuhan imanku gitu ya. Nah, aku pengen tanya teman-teman, sudahkah memakai HP kalian untuk pertumbuhan hidup kalian, pertumbuhan hidup rohani kalian? Ya. Oke. Dari aku dulu nih ya, sedikit cerita nih. Sekitar 2014 aku masuk ke salah satu perguruan tinggi Kristen, sekolah Alkitab. Nah, dan di sana kami dilarang pakai HP, sama sekali dilarang, kecuali kalau nanti waktu liburan. Nah, jadi kami itu pakainya biasanya laptop. Nah, sebelumnya aku nggak pernah pakai laptop itu untuk baca Alkitab atau untuk yang lainnya. Paling cuma zaman dulu itu ya masih main game, masih main Facebook. Nah, tapi semenjak di sekolah Alkitab itu, bahkan sampai sekarang, aku menggunakan laptopku, HP-ku juga untuk mempersiapkan bahan renungan. Nah, ketika mempersiapkan bahan renungan itu, aku juga baca Alkitab, baca referensi. Kalau aku sih sudah sedemikian ya. Jadi sudah gunakan teknologiku untuk pertumbuhan imanku. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Ya, kalau dari saya ya selain saya juga bisa belajar banyak dari handphone gitu, saya bisa mencari materi-materi yang disampaikan oleh dosen yang mungkin secara langsung dengan cepat saya kurang mengerti, tapi saya bisa mencari tahu dengan sendirinya lewat artikel-artikel di internet, dan itu menolong saya untuk lebih mengerti konsep tentang Allah gitu, menolong saya untuk semakin bertumbuh gitu sih Kak. Ya. Ya, aku sendiri tuh
setiap hari Minggu baik ibadah, maksudnya jadi pengikut atau jemaat biasa, atau ketika bahkan menyampaikan kepada firman Tuhan kalau ada kesempatan gitu ya, itu nggak pernah lagi bawa Alkitab cetak, semua sudah ada di handphone, gitu. Masuk catatan-catatanku. Jadi ketika persiapan aku pakai handphone, ketika renungan juga pakai handphone. Jadi arahnya memang untuk pertumbuhan, meskipun masih ada ya, kalau di awal tadi Mela sempat sebut kilaf ya. Ada kilaf-kilafnya sedikit gitu, ada kebanyakan entertainnya daripada pertumbuhan imannya, tapi memang HP bisa diarahkan ke situ untuk pertumbuhan iman, untuk renunganku pribadi ketika baca Alkitab, bukan hanya baca Alkitab tapi studi Alkitab juga lebih dalam gitu ya. Itu sih dari Ya, aku boleh nambahin ya. Memakai gadget kita untuk pertumbuhan rohani kita tuh nggak selalu identik dengan Alkitab. baca Alkitab, mempelajari Alkitab. Ada banyak cara kita memakai HP kita untuk pertumbuhan iman kita. Contohnya, ketika kita mendengarkan teman yang sedang curhat gitu ya, dia akan telepon ke kita dan kita, atau dia menulis cerita yang panjang tentang kisah hidupnya gitu ya. Kita melihat itu dan kemudian kita berdoa bagi dia karena dia sedang dalam masalah dan lain-lain. Itu bagi aku itu menumbuhkan imanku. Karena apa? Aku memberi perhatian kepada dia, aku melayani dia, itu menolong aku mengerti bahwa hidupku sudah bukan untuk aku lagi gitu, tapi untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kenapa aku melayani sesama dan mendengarkan orang yang curhat dan aku mungkin berdoa untuk dia? Karena Tuhan menginginkan di dalam firman-Nya, kalau kamu mengasihi aku, kamu juga mengasihi saudaramu atau orang lain gitu ya. Jadi ketika aku berdoa dengan dia dengan HP-ku, aku merasa itu menjadi pertumbuhan imanku karena aku mengaplikasikan firman yang sudah aku terima sehingga aku menjadi semakin bertumbuh, rasa kasihku kepada Tuhan, kepada sesama juga semakin bertumbuh. Ya, aku ya, teman-teman, nambahin lagi, nyambung dari Ibu Yulia. Betul sekali, memang nggak melulu tentang baca Alkitab dan studi Alkitab tok gitu, tapi bagaimana kita mengaplikasikannya. Termasuk malam hari ini kita pakai untuk diskusi live Instagram bareng ini juga kan untuk pertumbuhan iman kita gitu. Banyak hal-hal baru aku dapatkan ketika live Sabda Youth gitu. Dari berpuluh-puluh episode Sabda Youth yang sudah aku lewati, banyak hal yang memang mengubahkan diriku secara pemahaman, secara skill-skill juga, termasuk iman juga termasuk, karena ada berbagai pandangan dan juga aku bisa menyampaikan pandanganku gitu. Nah, itu sih untuk pertumbuhan iman dalam konteks mungkin bisa dibilang komunitas ya, komunitas rohani gitu. Gimana menurut teman-teman? Ya, saya setuju sih. Dengan berkomunikasi, dengan share pengalaman dengan orang lain, mendengarkan curhat orang lain itu bisa menolong kita untuk semakin bertumbuh gitu dalam Tuhan. Nah, saya juga mau share pengalaman gitu. Jadi ya saya sedang kuliah konselor gitu, jadi seorang konselor. Ya saya pikir sangat menolong saya juga. Karena sebelum saya jadi konselor, saya juga di konseling gitu. Dan kadang-kadang saya juga lewat secara online gitu. Dan di situ saya rasa wah iya ya, untuk share pengalaman pribadi, untuk bisa menyelesaikan isu-isu diri itu membuat saya lebih mengenal Tuhan itu seperti apa, bagaimana saya bisa melayani orang dengan lebih baik, dengan diri saya yang sudah lebih baik gitu. Dan saya pikir penggunaan HP ini sangat baik di dalam hal-hal seperti itu gitu, dalam men-sharingkan pengalaman kita dan kesusahan hidup kita juga kepada orang lain, itu menolong kita untuk lebih lega, untuk bisa juga mendengar insight-insight dari orang lain gitu. Dan lewat handphone juga saya bisa menolong teman-teman yang kayak Ibu bilang tadi, yang curhat, yang juga bisa membagikan tentang pengalaman mereka gitu ya. Saya setuju sih kalau memang handphone, HP itu bisa menolong kita untuk bisa menyatakan kasih itu kepada sesama kita. Iya sih. Sisko, masih ada suara? Mungkin. Bu Yulia, silakan.
Ya, aku karena mungkin usia gitu ya, pengen memelihara kayak kita bilang tubuhmu itu bait Allah gitu ya. Jadi aku pengen memelihara tubuhku dengan baik supaya aku nggak sakit, supaya aku tidak apa namanya, tidak menyia-nyiakan kesehatan yang Tuhan kasih ke aku. Kadang aku tahu, oh ya, aku ada masalah ini gitu ya. Aku kadang sengaja mencari informasi di YouTube atau bahkan artikel manapun tentang sesuatu untuk menolong aku untuk gimana caranya supaya misalnya ya, kalau aku duduk terlalu lama di depan komputer tuh supaya badanku tidak sengsara gitu. Karena kan kalau lama-kelamaan juga badan kita jadi tidak sehat gitu kalau duduk terus gitu ya. Padahal itu keharusan karena aku untuk menyelesaikan tugas-tugasku tuh aku harus duduk di depan komputer untuk menyelesaikan itu. Nah, aku ternyata ada trik, ada tips gitu ya. Pakai alarm setiap kali 15 menit dibunyikan supaya kita berdiri, supaya ingat bahwa aku tuh sudah duduk terlalu lama. Terus minum juga kasih apa namanya different atau beda beda alarm gitu ya untuk mengingatkan aku harus minum karena dehidrasi itu sangat berbahaya, bisa membuat stroke, bisa membuat macam-macam gitu ya. Jadi HP bisa aku pakai untuk mengingatkan aku untuk melakukan hal-hal yang sehat untuk aku lakukan dengan baik dan itu sangat menolong bagi aku dan mencari informasi juga sangat menolong bagaimana aku bisa hidup sehat, makanan apa yang membuat aku sehat dan lain-lain itu juga HP sangat menolong sekali. Itu bagi aku juga pertumbuhan iman karena apa? Itu cara aku me, apa namanya? Cara aku mengaplikasikan firman Tuhan bahwa tubuhku adalah bait Allah, maka aku pelihara itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin teman-teman ada contoh yang lain, banyak contoh ya. Ya, teman-teman di rumah juga ketika berbicara tentang gadget untuk pertumbuhan iman, bagaimana pengalamannya? Karena sudah agak sepi tiba-tiba kalau berbicara tentang iman nih. Tapi memang betul sih, bagaimana iman kita bisa terus bertumbuh kalau musik kita terus drop. Lama-lama meninggoy, hilang iman kita juga dalam tanda petik sudah ada tempatnya sendiri gitu bersama roh kita gitu ya. Tapi memang fisik harus dijaga gitu dan itu implementasi dari firman Tuhan itu sendiri yang Ibu Yulia sempat sampaikan. Sepakat sih ya dengan hal itu. Ya, oke teman-teman, waktu terus berjalan dan tak terasa hampir 1 jam, kurang 4 menit lagi nih. Hampir kurang 4 menit lagi kita 1 jam untuk live ya. Tentu masih banyak hal yang masih bisa kita explore ya dan masih kita bisa kembangkan diskusinya. Tapi memang waktu yang membatasi kita sehingga kita harus berpisah malam hari. Tapi jangan khawatir karena minggu depan kita masih ketemu. Nah sebelum aku sampaikan beberapa hal, mungkin dari kita nih masing-masing berikan closing statement dong untuk menutup diskusi kita dari Mela, terus Mas Sisko, nanti aku Ibu lihat lah. Ya, silakan, Mi. Ya, closing statement dari saya. Ya, bijaklah dalam menggunakan teknologi. Baik buruknya tergantung kita yang menggunakan dan memanfaatkannya. Entah itu untuk memuliakan Tuhan, ataupun malah kita menjadi budak atas teknologi itu sendiri. Kalau dari aku, teknologi itu baik, teknologi itu bagus, tapi kita harus bisa menguasai teknologi dan jangan dikuasai teknologi. Menyala. Ya, teman-teman, malam hari ini kita belajar banyak tentang teknologi dan teknologi itu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Mari kita kembalikan semuanya untuk Tuhan. IT for God. Silakan. Amin. Ya, aku bersyukur Tuhan memberikan akal budi kepada manusia sehingga manusia boleh menciptakan banyak hal gitu ya. Bahkan menciptakan hal-hal yang tanpa sadar itu sudah mempermudah pelayanan gitu ya. Seperti pesawat terbang itu, wow, itu mempermudah pelayanan kan kita bisa melayani kemana saja gitu ya tanpa membuang waktu terlalu lama dengan berjalan kaki dan harus berenang di laut.
Tapi tapi kita harus memakai itu dengan sengaja untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan hanya sekedar membonceng. Kebanyakan orang Kristen memakai teknologi hanya sekedar membonceng, hanya menjadi konsumer. Tapi kita sebagai orang Kristen harusnya juga bisa menjadi produser untuk teknologi-teknologi yang memang sengaja diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, mari kita berinovasi. Orang-orang Kristen, mari kita menciptakan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Bagaimana kita menciptakan hal-hal yang secara sengaja itu dipakai untuk mempermudah pelayanan, mempermudah penyebaran Alkitab, dan mempermudah penginjilan, dan lain-lain. Mari kita gunakan teknologi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. IT for God. IT for God. Amin. Nah, thank you banyak teman-teman. Mas Sisko, Mela, Ibu Yulia sudah menemani aku ngobrol. Minggu depan kita ketemu lagi ya dengan tema yang sama, teknologi, tapi dengan topik yang berbeda. Minggu depan kita akan berjumpa dengan guest yang baru juga, dengan topik teknologi and my church. Nah, bagaimana teknologi dengan gerejaku nih, gimana ya? Minggu depan kita ketemu lagi. Jangan lupa follow Sabda Resources supaya nggak ketinggalan, dan ajak teman-teman yang lain kasih tahu serunya diskusi malam hari ini. Karena minggu depan pasti juga sama serunya. Thank you teman-teman di rumah juga yang sudah memberikan komentar, tanggapan, pertanyaan, maupun apapun yang belum kebaca atau belum kami bacakan, kami mohon maaf ya. Jangan kapok teman-teman. Tentu diskusi ini menambah wawasan kita dan menumbuhkan iman kita yang sesuai tadi kita diskusikan ya. Sekali lagi thank you. Sampai jumpa minggu depan. Kita tutup diskusi kita dalam doa. Mas Sisko boleh berdoa? Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh sharing, kami boleh saling menguatkan. Dan terima kasih juga buat akal budi dan teknologi yang Engkau berikan kepada kami ya Bapak. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk teman-teman, hamba-hambamu yang sudah boleh berjerih lelah untuk mengadakan acara ini Bapak. Biarlah kiranya Tuhan Kau juga memberkati anak-anakmu semuanya ya Tuhan. Terima kasih. Ntar kami akan berpisah melanjutkan aktivitas kami masing-masing, dalam pelayanan kami, dalam aktivitas kami, bahkan dalam keseharian kami. Biarlah kiranya Tuhan Kau selalu menolong dan menuntun kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you ya. Sampai jumpa minggu depan. Thank you teman-teman. Terima kasih. Salam I forgot.